Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung khususnya kelas 7 tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat bergabung di SMP Budi Utomo ya. Sebelumnya, Ibu mau memperkenalkan diri. Sebelum Ibu mau memperkenalkan diri, nama Ibu Ustazah Putik. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan nama. Nama lengkap saya Ayu Putik Timur. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan nama Ustazah Putik ya, lebih akrabnya. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu, perkenalan untuk kompetensi dasar ya. Jadi selama setahun ke depan, Ustazah akan mendampingi kalian untuk belajar PPKN ya, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Di sini untuk semester ganjil nanti akan Ustazah sampaikan ya, ada 3 kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu apa aja? Nanti saya jelaskan ya. Sebelum ke kompetensi, ini ada kontrak belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dilakukan dari jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Proses pembelajaran siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin, jujur, dan didampingi orang tua ya. Selanjutnya, ini untuk kompetensi dasar tadi, yang 3. Yang pertama, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini nanti menganalisis prosesnya ya, proses perumusan. Terus yang kedua, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan ya. Nanti di sini Ustazah akan menjelaskan norma-norma dan keadilan ya. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Selanjutnya, yang kompetensi pertama itu terdiri dari 3. Yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang C, semangat pendiri negara dalam perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini kompetensi yang pertama ya, terdiri dari 3. Terus untuk yang bab kedua, norma keadilan terdiri dari norma dan keadilan ya, nanti ini akan dibahas di bab kedua. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti akan Ustazah jelaskan ya. Ini ada di bab kedua. Yang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Terus yang C, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti dalam kehidupan, dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat ya. Selanjutnya,
kompetensi dasar yang ketiga terdiri dari pertama, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua, arti pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini peran tokohnya seperti apa? Nanti itu akan saya jelaskan ya, peran-peran tokoh perumusan Pancasila. Peran-peran tokoh tadi ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, anak-anak, itu materi nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Kemudian tentang penilaian. Tentang penilaiannya, nanti penilaiannya akan diambil dari apa? Nanti akan saya jelaskan ini untuk penilaiannya ya, diambil dari apa saja nanti ya. Yang pertama, tentang nilai minimal yang anak-anak harus capai atau KKM ya, KKM PPKN itu minimalnya berapa? 73 ya. Kemudian penilaian diambil dari apa saja? Yang pertama dari tugas ya. Jadi jangan lupa penilaian diambil dari tugas-tugas kalian ya. Selama ini penilaiannya nanti diambil dari tugas. Nanti anak-anak mengerjakan tugas ya, mengerjakan secara disiplin. Yang kedua, tugasnya antara lain membuat ini catatan ringkas ya. Catatan ringkas misalkan bab pertama materi perumusan, nanti meringkas materi ya, catatan singkat, catatan yang ringkas, membuat catatan ringkas. Yang kedua, membuat penilaian diri dan membuat penilaian sosial. Selanjutnya ini di antara tugas-tugas lain yang harus anak-anak kerjakan, selain tadi tugas sama ringkasan materi, nanti ada ulangan ya, ulangan, mengerjakan ulangan ya. Ulangannya nanti akan dikerjakan melalui Google Form ya. Kemudian anak-anak selama proses pembelajaran dalam 1 semester ke depan ini, hal-hal yang penting ya, yang harus anak-anak ini nanti diperhatikan ya, yang harus diingat-ingat, hal yang penting yang harus anak ingat. Yang pertama, anak-anak harus memiliki buku paket ya, buku paket atau pinjam di perpustakaan. Wajib memiliki buku paket karena buku itu adalah sumber buat belajar. Bagaimana kalau tidak punya buku paket? Nanti akan kesusahan untuk belajar ya. Pinjam di perpustakaan sudah disiapkan ya. Silakan yang belum minjem segera ya. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan yang diberikan dan mengumpulkannya itu tepat waktu. Untuk orang tua yang misalkan untuk siswa-siswi, untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja, terus belum difasilitasi HP, nanti ustazah akan memberikan waktu sampai malam ya. Nanti untuk mengerjakan tugas, ustazah akan memberikan waktu sampai malam, waktu yang telah nanti ditentukan ya. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Anak-anak nanti diperhatikan ya, mengikuti pembelajarannya dengan sungguh-sungguh ya. Terus selanjutnya,
selama proses pembelajarannya itu nanti melalui Zoom ya, melalui Zoom, Ustazah akan mengabsen satu persatu ya, mengabsen satu persatu setiap anak ya, nanti akan diabsen satu persatu. Nanti akan kelihatan yang hadir siapa, yang tidak siapa ya. Perlu diperhatikan nanti pembelajaran melalui Zoom, Ustazah akan mengabsen satu persatu. Nanti akan kelihatan yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Makanya ini benar-benar diperhatikan untuk materi yang akan disampaikan. Terus kedua, tugas-tugas dikerjakan secara disiplin ya, tepat waktu. Jangan sampai menunda-nunda. Karena kesuksesan itu diawali dengan kedisiplinan ya. Kalau kita sudah biasa melatih kedisiplinan, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang sukses ya. Jangan bermalas-malasan, mumpung masih muda. Harus rajin belajar, meskipun hanya di rumah. Meskipun hanya di rumah, tetap semangat untuk belajar ya. Jangan bermalas-malasan. Kalau nanti ada pertanyaan, misalkan kalau anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui WA ya, atau WA grup wali kelas. Misalkan kalian ada materi yang kurang paham, bisa nanti WA japri langsung ke saya bisa. Misalkan materi pelajaran PPKN, ada yang belum paham, bisa japri ke saya WA ya. Kalau enggak, bisa WA ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke saya pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada yang memang belum paham isi materinya, silahkan ya. Bisa ditanyakan melalui WA saya ataupun WA grup wali kelas. Demikian ya anak-anak, ini gambaran singkat tentang materi yang akan kita bahas dalam proses pembelajaran yang akan kita lalui ya. Kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak, saling kompak ya. Jangan bermalas-malasan. Ingat, tetap semangat belajar meskipun hanya di rumah. Cukup sekian ya perkenalan dari Ustazah, perkenalan awal. Terus ini tadi sudah saya sampaikan untuk kompetensi dasarnya ya, yang nanti akan kita bahas. Insya Allah dalam minggu depan sudah mulai materi pelajaran bab pertama. Bab pertama tadi adalah, masih ingat nggak tadi bab materi pertama tadi? Silakan anak-anak pelajari ya. Materi pertama itu tentang apa? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti dipelajari bab pertama. Insya Allah minggu depan akan saya jelaskan ya penyampaian materi bab pertama. Cukup sekian perkenalan Ustazah ya. Semoga ini tadi kompetensi dasarnya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.